Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak Asisten. Perkenalkan saya Muhammad Faik Atayaruk Pana dengan NIM 111230058 dari Blok 11 Geoinformatika angkatan 23. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial buat software Setlock. Yang pertama-tama kita siapkan data berupa ketebalan, formasi, umur, lingkungan pengendapan, dan juga deskripsi batuan. Oke, setelah itu kita masuk ke software Setlock ya. Nah, pertama-tama kita benerin formatnya ini dulu. Jadi ini adalah format COP yang bakal digunakan. Kita ke Tools, Preference, dan untuk tabel hidra kita itu tuh nanti jadi judul. Kita kasih judulnya analisis stratigrafi. Oke, setelah itu buat skalanya kita ganti tetap 1:50 sesuai kebutuhan aja. Terus buat text alignmentnya kita ke center biar teks nanti di tengah, dan buat green size-nya kita pakai yang matte sand gravel only biar gak kecampur sama ukuran butir yang dari limestone-nya itu. Oke, setelah itu kita select tabel kolomnya. Jadi ini yang bakal ditampilin di COP, nanti ada apa aja. Buat scale dan juga buat struktur kita masukin, kita nggak pakai itu, jadi kita masukin yang other dulu. Formation age kita masukin juga. Nah, buat other ini kita rename dulu sesuai kebutuhan. Itu ada description. Oke, setelah itu kita ada depositional atau lingkungan pengendapan, environment, dan kita ganti ke ketebalan atau thickness. Setelah itu kita urutin nanti dari yang paling kiri itu nanti age atau umur, formation, habis itu ketebalan, habis itu grain size, habis itu litologi, description litologi, dan juga ada depositional environment. Jika sudah, kita langsung apply. Oke. Nah, kita di sini bisa ngerapiin dulu buat kop-kopnya. Oke, jadi kita rapiin dulu kayak gini. Oke, setelah itu kita tinggal nambahin lapisan-lapisannya aja. Jadi di data ini kan kita punya 5 lapisan. Kita masukin ke sini dari lapisan yang paling tua terlebih dahulu, karena nanti kita bakal nambah-nambah lapisan itu di atasnya. Jadi di sini lapisan yang paling tua ini yang ini formasi semilir ini. Buat ketebalannya 211. Ketebalan 211, terus dia formasinya semilir, kita copy paste aja. Formasi semilir. Setelah itu dia umurnya early Miocene, tinggal di copy aja ke umurnya early Miocene. Setelah itu kita masukin litologinya apa, karena dia litologinya TUF dengan ukuran butir 0,04 sampai 2 dan strukturnya laminasi. Oke, yang pertama litologinya, dia itu litologinya kita cek di sini apakah ada TUF. Kalau nggak ada kita ganti yang other. Nah, ini ada TUF yang kasar dia karena sampai 2, ya kan. Setelah itu dia berarti dia ukuran butirnya pakai yang 2 itu granul. Oke, itu very coarse lah, dia 1 sampai 2. Oke, setelah itu dia buat simbol di lapisannya, atau kita mau nambahin strukturnya. Tadi kan strukturnya dia itu kan
laminasi kan, jadi kita pakai yang ini, laminasi. Oke, jika sudah, kita ke other, kita masukin tadi tebalnya itu 211, kita masukin lagi 211. Lingkungan pengendapannya itu pakai yang ini, vulkanisme period. Dan deskripsinya kita masukin nih dengan struktur laminasi. Oke, jika sudah, kita langsung oke aja. Nah, jadi di sini nanti bakal kelihatan deskripsinya, terus nih seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke lapisan di atasnya. Lapisan di atasnya itu adalah 368 tebalnya. 368. Kita langsung yang ini juga 368. Terus dengan semilir formasinya semilir. Umurnya early Miocene. Dengan litologinya tufaceous sandstone atau batu pasir tufan. Nah, gimana sih cara bikin batu pasir tufan dengan struktur laminasi? Jadi yang pertama, buat litologi satunya dia batu pasir, dia berarti sandstone. Nah, dengan litologi keduanya berarti dia tufnya, batu pasir tufan. Nih, kita pakai yang coarse S aja biar VV doang. Nah, ini buat persentasenya sebenarnya bebas. Oke, kita coba 40% aja. Itu tufaceous sandstone itu udah, nanti litologinya udah kita buat dengan ukuran butirnya dia medium sand. Oke, dia medium sand dengan struktur laminasi. Oke, dia ini ya medium sand, medium M. Dan juga sebenarnya yang buat seperti ini. Jika udah, kita masukin tinggal lingkungan pengendapan dan juga deskripsinya. Ini buat lingkungan pengendapannya dan juga deskripsinya. Oke, ya udah, oke. Jadi sini ada laminasinya. Yang ini, yang lapisan tadi kita laminasinya kita pindah ke yang inbed aja. Oke. Jika sudah, kita lanjutin ke lapisan di atasnya. Lapisan di atasnya itu dia 195. Tambah lapisan 195. Othernya juga 195. Oke, setelah itu kita masukin formasi yang langgaran. Umurnya early Miocene. Oke, jika sudah masukin umur, kita lihat litologinya dia breaksea. Oke, breaksea dengan strukturnya masif. Kalau masif itu nanti dibiarin aja, tapi litologinya tuh yang under nih, breaksea. Dan juga dia ukuran butirnya tadi granul. Oke, granul kan, breaksea, granul. Oke, fully sorted, matrix supported. Kita copy saja masif, udah. Deskripsinya masif. Dan lingkungan pengendapannya, karena dia ngelanggaran, dia itu masih vulkanisme, periode vulkanisme. Oke, ini udah seperti ini aja, kita langsung oke. Ini buat tengah. Terus kita lanjut ke lapisan di atasnya, yaitu Sambibitu dengan 202 ketebalannya. Kita lapis 202 Sambibitu early Miocene. Informasinya Sambibitu
dengan litologinya yaitu calcareous sandstone atau batu pasir karbonatan. Caranya sama kayak batu pasir tufan lagi, dengan dia ada erosionalnya di sini, masif tapi dia erosional. Nah, erosional ini kita base boundary-nya kita ganti erosion. Nah, seperti ini, base boundary-nya kita ganti erosion. Terus litologi satunya karena dia batu pasir, basicnya kita batu pasir, dan juga dia yang karbonatan. Tuh, kita bebas mau pakai yang mana, Wakestone kah, Greenstone. Nah, nih batu pasir karbonatan dengan very fine sand ukurannya, berarti ini very fine, VF. Oke, very fine sand sudah, kita copy aja. Masif erosional, masif kita biarin tapi dia base boundary-nya erosion. Masukin lagi 202, deskripsinya oke. Dan juga post vulkanisme period, kita langsung oke aja. Nah, ini jadi ada erosion ya. Sorry, kita belum nambahin ini ya buat litologi karbonatannya. Sepertinya nambahin persenannya 40%, apply. Nah, itu pasir karbonatan. Terus buat litologi yang terakhir 314. Oke, kita tambah lapisan. Oke, 314 dengan wakestone atau batu gamping dengan ukuran lutit masif. Oke, dia masif ya. Ini Oyo, formasinya Oyo, umurnya dia early sampai middle Miocene. Dengan litologinya tadi batu gamping, berarti dia karbonat yang wakestone. Oke, jika sudah, kita lihat lagi, oh dia ada skeletalnya, berarti kita masukin ke strukturnya. Kita masukin skeletal fosil, kita pilih bebas sebenarnya. Oke, kita pilih yang forum dengan ukuran butirnya tadi lutit atau sama kayak lempung atau lanau. Kita pakai lanau aja. Oke, jika sudah, kita masukin ini 314 dengan ini deskripsinya dan juga pendapannya pos. Oke, setelah itu kita oke aja. Jadi buat ini ya, profilnya itu udah jadi kayak gini aja. Kita lihat berarti lapisan paling mudanya kan jadi berada di atas kan, Oyo dia. Oyo dengan ada fosilnya, wakestone masif dia. Setelah itu ada ini batu pasir karbonatan dengan fragmennya hornblende quartz, ada karbonatnya masif dan erosional. Terus di bawahnya ada breksi dengan masif. Oke, terus di bawahnya ini ada batu pasir tufan. Ini batu pasir tufannya. Oke, sudah. Ini juga sudah. Kita jika sudah langsung di save aja. Gimana cara nge-save nya, kita ke file, kita langsung export juga bisa, kita langsung export aja, export log, kita namain ini misalnya tugas tutorial faik. Oke, kita masukin ke bebas, kita pilih aja di sini divisi data-D, kita semester 5 praktikum geoinfo,
Kita save di sini aja dulu, kita save. Jika sudah kita save, kita cek dulu di sini apakah udah ke save atau belum. Info tugas tutorial VX. Kita lihat di sini. Oke, sudah selesai. Post vulkanisme period, post vulkanisme period. Oke ya. Oke, demikian tutorialnya. Terima kasih Mas Mbak Asisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.